Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika dari kelas 1 BTKJ dengan NIM 471250012. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum jaringan komputer. Jadi pada video kali ini dengan judulnya transfer layer yang menggunakan aplikasi Wireshark dan Cisco. Di sini saya sudah buka terminal Windows. Nah, di sini saya ketik ipconfig plus al untuk memeriksa dan mengetahui IP laptop saya itu berapa dan MAC-nya itu berapa. Jadi IP saya di sini 10.153.0.42 dan MAC-nya itu 9C122108 7B dan 7E. Langsung saja kita buka Wireshark-nya seperti yang ada di video, lalu memilih interface yang akan digunakan. Nah, selanjutnya dilakukan proses capture paket menggunakan Wireshark dengan memilih interface jaringan yang aktif. Setelah itu dilakukan akses ke website www.google.com melalui web browser. Dari hasil capture terlihat ada proses komunikasi DNS, di mana klien dengan IP 10.153.0.42 mengirimkan permintaan atau request ke DNS server yang IP-nya itu 172.253.118.138 untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP DNS server, kemudian merespon dengan memberikan alamat IP tujuan. Setelah proses resolusi DNS, dilakukan analisis terhadap proses TCP three-way handshake yang terdiri dari 3 tahap utama, yaitu SYN, SYN ACK, dan ACK. Pertama, klien mengirimkan paket SYN ke server sebagai permintaan untuk membangun koneksi pengguna dynamic port menuju port 443. Kedua, server merespon dengan SYN ACK sebagai tanda bahwa permintaan telah diterima. Terakhir, si klien mengirimkan ACK sebagai konfirmasi akhir. Setelah tahap ini selesai, koneksi TCP berhasil terbentuk dan siap digunakan untuk pertukaran data. Selanjutnya melakukan pengamatan dari TCP dan UDP. Dari hasil sebelumnya terlihat bahwa source MAC address sama dengan MAC address yang telah dicatat sebelumnya, karena perangkat yang digunakan sama. Jadi source IP yang muncul adalah 10.153.0.42, yaitu IP komputer saya. Dia mengirimkan DNS ke query ke server. Jadi analisis dari TCP dan UDP itu, TCP itu bersifat connection oriented. Terlihat dari adanya proses three-way handshake serta penggunaannya sekuensi dan acknowledgement. Hal ini menjamin data terkirim dengan benar, sedangkan UDP bersifat dengan connectionless. Seperti pada DNS query, tidak ada handshake maupun query number. Protokol ini lebih mengutamakan kecepatan dibandingkan keandalan. Nah, pada job ketiga ini saya melakukan simulasi komunikasi TCP dan UDP menggunakan Cisco Packet Tracer. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana paket data dikirimkan melalui jaringan. Jadi di sini saya sudah membuat topologi star dengan satu multi server, satu PC HTTP client, satu PC FTP client, satu PC DNS client, satu PC email center, dan switch di tengah-tengahnya. Jadi di bagian HTTP itu kita on, di bagian DHCP juga kita on kan, di bagian DNS juga kita on kan, dan kita buat semacam user nama dengan multi server PT-PTUS sesuai dengan di video, dan email juga kita buat user 1 dan user 2. Jangan lupa tambahkan password juga, kita on kan juga.
Dan di bagian FTP kita buat juga username dan centang semuanya. Di bagian server kita buka IP konfigurasi, itu disestatikan saja dan isi sesuai dengan IP yang ada di video. Nah, pada PC HTTP client, FTP dan DNS itu kita sudah dijadikan, sudah dikonfigurasi menjadi DHCP. Jadi kita DHCP kan saja semuanya seperti yang ada di video. Nah, di sini kita tes ping di desktop flash multi server. Oke, sudah berhasil ya terping. Selanjutnya kita tes menggunakan email tools untuk mengirim pesan sesuai dengan di video. Dari user ada tadi. Bukan bilang nama apa ini. Bisa diberikan apa ini. Nah, di sini saya melakukan mengirim pesan satu sama lain dari HTTPS client ke FTP, DNS dan email client. Berdasarkan hasil simulasi, setiap komunikasi antar perangkat dipresentasikan dalam bentuk PDU yang memuat informasi yang penting sebagai source port, destination port, dan sequence number dan acknowledgement number. Informasi ini berperan dalam mengatur proses pengirim dan penerimaan data agar berjalan sesuai dengan protokol yang digunakan. Jadi dari hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa PDU dan protokol TCP memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena dilengkapi dengan mekanisme kontrol untuk menjamin kendala komunikasi. Sementara itu PDU pada protokol UDP lebih sederhana karena lebih mengutamakan efisiensi dan kecepatan dalam proses pengiriman data. ICMP memang bukan AEC apa salah apa ICMP saya muncul bukan tadi AEC punya lain tak apa ada apa ya coba coba deh kenapa begini tolong apa nama semuanya benci banget siapa Jen Pak ini muncul semua ya Pak tidak boleh lagi. Benar bilang, mohon maaf Pak, saya bisa menjelaskan semuanya. Apa sih? Mohon maaf. Sebelum kemarin deh. Baik, terima kasih atas kesempatannya telah menonton video saya, Bapak. Saya Nur Syafika meminta maaf bila ada salah kata, ada salah penjelasan, dan akan saya perbaiki lagi untuk kedepannya, evaluasi lagi untuk kedepannya. Saya Nur Syafika, NIM 41250112. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.